ya kan? Kita punya undang-undang. Saya sebagai warga negara punya hak juga untuk bisa membela hak saya ketika ada hal yang sifatnya fitnah dan tidak benar. Dan undang-undangnya memang ada seperti itu. Tapi saya pikir, saya lihat perkembangannya lah ya. Di lain kisah, pasangan yang dikenal harmonis, Dude Harlino dan Alyssa Soebandono, tiba-tiba diterpa kabar tak sedap. Rumah tangga keduanya dikabarkan kandas. Bahkan disebut-sebut Dude telah mendaftarkan permohonan cerai talak atas istrinya. Namun kepada tim Silet RCTI, Dude dengan tegas membantah. Lantas benarkah Dude akan mengambil langkah hukum terhadap para penyebar berita hoax tersebut? Sebenarnya ini sudah ada dari tahun 2022. Ya, maksudnya pemberitaan yang hoax ya, yang menyampaikan satu narasi tanpa fakta yang jelas gitu. Memang banyak yang menyarankan kepada saya tempuh jalur hukum, ya kan? Kita punya undang-undang. Saya sebagai warga negara punya hak juga untuk bisa membela hak saya ketika ada hal yang sifatnya fitnah dan tidak benar. Dan undang-undangnya memang ada seperti itu. Tapi saya pikir, saya lihat perkembangannya lah ya. Tak hanya diterpa isu perceraian, Dude Harlino juga belakangan jadi sorotan setelah namanya terseret dalam kasus gagal bayar yang menimpa sebuah perusahaan keuangan dengan total kerugian mencapai 1,2 triliun rupiah. Dude yang pernah menjadi brand ambassador pun menerima banyak pertanyaan dari para nasabah yang resah. Lantas, apa kata Dude? Dana yang tertahan itu menurut sudah diverifikasi oleh tim paguyuban adalah 1,2 triliun. Ini jumlahnya sangat besar sekali. Nah, jujur saya juga sebenarnya tidak mengetahui karena saya tidak ada di dalam internal manajemen, ya, tidak ada di dalam perusahaan, dan saya hanya sebagai brand ambassador nih kan cuma dikontrak profesional gitu. Jadi saya juga sebenarnya pihak luar yang dikontrak sebagai brand ambassador. Seolah membantah semua isu yang tengah membelitnya, Dude Harlino justru menunjukkan bukti nyata keharmonisan rumah tangganya. Secara khusus, ia tampil mesra bersama Alyssa Soebandono saat momen wisuda. Alyssa terlihat setia mendampingi, bahkan disebut kerap membantu Dude dalam mengerjakan tugas kuliah hingga menemaninya saat sidang. Saya lulus S1 ya. Kebetulan untuk membuat report segala macam saya banyak diskus sama Ica. Kemudian untuk magangnya memang kita udah atur waktunya dengan baik. Dan pada saat proses sidang Ica ikut juga nemenin, itu saya upload di Instagram. Di depan ruangan Ica nungguin. Setali tiga uang dengan Dude Harlino, Amar Zoni juga tengah menjadi sorotan tajam publik karena sidang tatap muka yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 8 Desember 2025 mendatang. Amar akan hadir langsung setelah diketahui telah dipindahkan dari Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur akhir pekan kemarin. Amar tampak dikawal ketat dengan tangan diborgol dan mata ditutup saat dipindah. Namun menurut pihak Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI, status narapidana Amar Zoni tetap dikategorikan high risk dan pemindahan hanya bersifat sementara. Setelah proses sidang selesai, Amar akan kembali ditempatkan di Nusa Kambangan. Market Cipinang ini kan sesuai dengan keinginan dari pihak kami dan diminta pada sidang Kamis yang lalu diusulkan kepada hakim untuk dihadirkanlah Amar. Aku sih bukan nggak masalah ketemu Bang Amar. Kalau emang nggak bisa dihadirkan berarti kan Bang Amar bukan terdakwa. Ya kelar aja sidangnya, selesai, udah selesai. Pemindahan sementara ini diberikan sampai dengan persidangan. Setelah persidangan, maka yang bersangkutan dan kawan-kawan, Amar Zoni dan kawan-kawan, wajib dikembalikan lagi ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar.
Berbeda dengan Amar, mantan istrinya Irish Bella justru memperlihatkan momen bahagia bersama suami barunya, Haldi Sabri. Irish Bella tampak membagikan suasana hangat saat Haldi begitu dekat dengan anak-anaknya, Air dan Amala. Haldi terlihat menggendong keduanya ketika tengah quality time di sebuah mall. Potret itu sontak menjadi sorotan publik, memperlihatkan kontras tajam antara kehidupan Amar yang penuh tekanan hukum dan Iris yang kini memilih fokus pada kebahagiaan bersama keluarga kecilnya dan bahkan berencana punya anak lagi. Lihat kadek sini, abang lihat aku. 1, 2, 3. Mungkin mau nambah. Amin lah ini. Ada rencana program mungkin Mas nambah omongan. Insya Allah lagi program. Luka dan air mata memang belum sepenuhnya hilang dari bumi Sumatera yang baru-baru ini diguncang bencana hebat. Lantaran bencana itu meninggalkan jejak kerusakan dan juga lara yang pastinya tak mudah terobati. Karena itu pula, tim Silet bersama Panglima Langit terbang ke Medan, Sumatera Utara akhir pekan kemarin dan melanjutkan lewat jalur darat menelusuri daerah di Aceh yang terdampak paling parah bencana banjir bandang. Dan berbekal sejumlah bantuan termasuk ngeborong roti yang dibeli di Medan, tim langsung melanjutkan perjalanan menuju Tamiang, Aceh. Maka inilah liputan langsung dari Aceh Tamiang. Halo pemirsa Silet, bersama saya Panglima Langit. Hari ini kita sudah mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu. Kita akan menuju ke Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Kita akan lihat situasi kondisi pasca musibah yang terjadi di Aceh Tamiang dan di Kota Langsa. Iya, ini hari ini saya kosongkan ya instalasi roti yang di sini. Udah kita borong semua untuk kita bagi-bagikan nanti di Aceh Tamiang. Ini kita belanja roti tahap pertama, nanti kita cari lagi. Kemungkinan soalnya dia udah habis stoknya, nggak ada lagi. Jadi rencana dia akan lebih banyak lagi kita beli, cuman karena di sini stoknya terbatas. Jadi ini dulu. Jadi selain roti kita juga udah siapkan baju yang baru udah kita siapkan, nanti kita bagi-bagi juga di sana. Tapi nanti target berikutnya saya akan beli lagi mungkin sekitar 200 atau 300 sak beras untuk pembagian di 300 KK lagi. Sepanjang perjalanan terlihat rumah-rumah yang hancur, lumpur yang masih tebal, debu-debu berterbangan serta anak-anak yang meminta sumbangan di jalan. Setibanya di Aceh Tamiang, terlihat mobil-mobil yang bertumpuk, termasuk yang sempat viral truk tangki seberat 20 ton yang hanyut dan bahkan terangkat hingga 7 meter, menandakan betapa dahsyatnya sapuan banjir kala itu.